Apa yang membuat seseorang lebih menawan atau karismatik daripada yang lain? Bayangkan kamu sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang baru saja kamu temui. Saat kamu berbicara, perhatian orang ini ada di mana-mana. Mata mereka terus-menerus berkeliaran di sekitar ruangan. Mereka hampir tidak mendengarkan sepatah kata pun yang kamu ucapkan, dan mereka sepertinya tidak hadir dalam percakapan. Menurut kamu, apakah orang ini terdengar menawan atau karismatik? Dalam video ini akan dibahas tentang kebiasaan yang membuat orang lebih karismatik dan menawan. Nomor 1. Perhatian terfokus. Orang yang paling karismatik meningkatkan kesan yang kuat dan positif dengan mencurahkan 100% perhatian mereka kepada orang yang mereka temui. Dalam percakapan apapun, mereka menggunakan isyarat verbal dan bahasa tubuh yang kuat untuk menunjukkan seberapa besar minat mereka dalam percakapan. Saat kamu berbicara dengan seseorang yang karismatik, rasanya seluruh dunia telah menghilang. Kamu merasa dilihat, didengar, dan dihargai karena orang ini memberikan setiap ons perhatiannya. Jika kamu ingin lebih karismatik, pertahankan perhatian kamu pada setiap orang yang kamu temui. Jangan biarkan pikiran kamu mengembara. Nomor 2. Gigit lidah kamu. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terus-menerus menyela kamu? Setiap kali kamu mencoba untuk menyampaikan maksud, mereka dengan sembarangan menyela dengan ide mereka sendiri, membuat kamu bertanya-tanya, apakah mereka peduli dengan apa yang saya katakan? Kebiasaan kasar dan tidak populer ini menghancurkan karisma kamu. Tidak peduli seberapa lucu atau menariknya kamu, setiap kali kamu menyela atau membicarakan seseorang, kamu memprioritaskan pikiran kamu daripada pikiran mereka. Kamu mengecilkan hati orang untuk mendengarkan kamu karena kamu tidak mau mendengarkan mereka. Kebanyakan orang ketika diinterupsi lebih dari satu kali akan menjadi defensif dan frustasi. Jadi, bersabarlah dan tahan lidahmu sampai orang lain selesai berbicara. Itu berarti menunggu jeda alami dalam percakapan. Itu berarti mendengarkan semua yang mereka katakan, alih-alih melompat pada saat sebuah pikiran muncul di kepala kamu. Nomor 3. Penghargaan sejati. Apakah kamu mengakui pencapaian orang-orang di sekitar kamu? Individu yang paling karismatik memberikan pengakuan rutin kepada orang-orang dalam hidup mereka. Alih-alih memuji diri sendiri atau menyombongkan prestasi mereka sendiri, mereka mengungkapkan kegembiraan, rasa hormat, dan rasa terima kasih yang tulus pada orang lain. Percaya atau tidak, menghargai orang lain dengan sungguh-sungguh adalah hal yang sulit dilakukan. Kebanyakan orang tidak mau atau tidak mampu mengenali kekuatan orang lain tanpa merasa defensif atau tidak mampu. Beberapa orang lebih suka mengkritik orang lain untuk melindungi atau mengkompensasi ketidakamanan mereka sendiri. Nomor 4. Mengekspresikan emosi. Banyak orang mengira karisma itu maskulin, tidak emosional, dan menyendiri. Tetapi, karisma di kehidupan nyata sangat berbeda dari apa yang kamu lihat di TV. Karisma sejati bergantung pada hubungan emosional yang kuat. Kamu menemukan seseorang karismatik karena kamu berhubungan dengannya secara pribadi. Tetapi sebelum kamu dapat menciptakan hubungan pribadi dan hubungan emosional, kamu harus bersedia mengungkapkan perasaan kamu. Rata-rata orang karismatik memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Mereka sangat memperhatikan apa yang mereka rasakan, dan mereka menggunakan kosakata emosional yang luas untuk memahami dan mengekspresikan emosi yang sulit. Jika kamu ingin menjadi orang yang lebih karismatik, mulailah dengan mengenali diri sendiri. Semakin dalam kamu melihat ke dalam pikiran dan perasaan kamu sendiri, semakin kamu dapat berempati dan terhubung dengan emosi orang lain. Nomor 5. Keyakinan verbal. Ketika kamu mendengar kata karisma, kamu mungkin berpikir tentang pemimpin yang kuat dan pembicara publik. Orang yang menggunakan kata-katanya untuk menggairahkan dan menginspirasi orang lain. Tidak setiap orang yang karismatik adalah pembicara publik yang hebat, tetapi kepercayaan diri secara verbal adalah keterampilan yang karismatik. Apakah kamu sedang berbicara dengan satu orang atau semua orang? Ketika orang karismatik berbicara, orang lain mendengarkan. Dengan kata lain, dunia ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang karismatik. Nomor 6. Antusiasme universal. Apakah kamu orang yang antusias? Antusiasme dapat membuat siapapun merasa alami karismatik. Menjadi antusias membutuhkan energi, kepercayaan diri, dan kesadaran diri.
yang semuanya meninggalkan kesan positif pada orang yang kamu temui. Tentu saja, antusiasme bukanlah sesuatu yang bisa kamu tiru. Terkadang, berpura-pura antusias meninggalkan kesan yang sangat negatif. Orang mungkin mengira kamu mengolok-olok mereka, meskipun kamu hanya berusaha bersikap positif dan energik. Orang karismatik tidak peduli membuat kesalahan, dan mereka benar-benar menikmati belajar dari orang lain. Karakteristik ini menciptakan antusiasme yang menular, yang menurut orang lain menginspirasi dan menarik. Nomor 7. Kehadiran yang menghibur. Bagaimana rasanya menghabiskan waktu dengan orang yang karismatik? Kebanyakan orang karismatik sangat disukai, tidak hanya karena antusiasmenya, tetapi juga karena kehangatan dan kenyamanannya. Dengan kata lain, orang karismatik bergaul dengan semua orang yang mereka temui, karena mereka menciptakan ruang yang aman, bebas dari kritik atau penilaian. Orang karismatik menerima orang lain apa adanya, yang memungkinkan teman, keluarga, dan bahkan orang asing untuk bersantai dan menjadi diri mereka sendiri. Dunia tertarik kepada mereka secara mental dan fisik, karena mereka menerima semua orang untuk kekuatan dan kelemahan mereka. Semua orang di dunia sedang mencari seseorang yang membuat mereka merasa aman dan nyaman. Jika kamu ingin menjadi lebih karismatik secara instan, jadilah orang yang aman dan nyaman untuk setiap orang yang kamu temui. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.